cinta tanah air. Kemudian nah, untuk mencari ciri-cirinya itu pun harus menggunakan pendapat siapa gitu. Itu. Jadi misalnya ada sih beberapa kakak kelas kalian juga yang membahas yang sudah pernah dibahas, seperti misalnya ada yang membahasnya tentang dari perspektif semantik gitu. Semantik apa yang semantiknya itu yang tokoh Jepang itu Isoko Okizu gitu. Jadi macam-macam gitu. Nah, nanti di sini kalian cara membahasnya itu seperti apa? Berarti itu kan karena ini tafsirnya tafsir tematik, berarti menggunakannya teori Al-Farmawi biasanya. Teori Al-Farmawi. Oke. Kalau kita bahas secara metodologi, bahwa kan tafsir itu kan ada tafsir tematik, ada tafsir maudhu'i tematik yang kita dalam hal ini, ada tafsir tahlili. Kalau tafsir tahlil itu kan menafsirkan sesuai dengan urutan Al-Quran ya, Fatihah, Baqarah. Nah, kalau ada tafsir muqaran, mengkomparasikan antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Itu juga kemarin banyak dipakai sama kakak kelas kalian. Jadi membahas tematik juga, tapi muqaran juga. Membahas satu tema, tapi membandingkan antara satu tafsir dengan tafsir lainnya. Misalnya ini contoh saja ya, kesabaran dalam Al-Quran, studi komparasi antara tafsir Al-Misbah dengan tafsir Al-Azhar. Nah kemarin kakak kelas kalian itu banyak yang cari aman. Cari aman dalam arti apa? Banyak yang mengambil tafsir berbahasa Indonesia gitu. Tidak kenapa sih, nggak masalah, karena kan cuma yang penting nanti dijelaskan di bab 1 itu kenapa memilih tafsir ini, kenapa memilih tafsir ini. Ada yang mewakili, kayak kalau kemarin kan kalau si Toibah itu menggunakan tafsir bahasa Indonesia karena katanya patriotisme ini kan terkait dengan keindonesiaan, maka menggunakan tafsir-tafsir yang Indonesia. Bagaimana sih perspektif mufasir Indonesia tentang ketika menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan patriotisme. Sebetulnya menarik ya kalau kita membahas sesuatu dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Menarik karena kenapa? Karena ya tadi mungkin dulu tuh belum pernah dibahas, mungkin dulu belum ada pembahasannya. Kayak misalnya kalau kita lihat dari konteks sekarang gitu misalnya ya, tentang apa gitu. Walaupun mungkin sudah ada ya, sudah pernah ada misalnya hate speech dalam media sosial dalam perspektif Al-Quran. Nah, ini ujaran kebencian. Kita hal pertama yang harus kita tentukan itu adalah menentukan tema dulu. Makanya dulu ketika kalian belajar metodologi tafsir, itu ada istilah, ada langkah-langkah ketika kita mau membahas tafsir tematik. Coba sekarang kita bahas ya. Apalagi sekarang kalian sudah gampang mengakses ini ya, sudah mudah untuk mengakses karya-karya Departemen Agama, itu lebih udah gampang ya kalian akses, kalian download gitu. Bahkan yang berbahasa Arab juga bisa kalian download dengan sangat mudah. Dan nama situsnya itu kalau yang Lajnah Pentasih Mushaf itu ini
Pustaka Lajnah. Pustaka Lajnah itu bisa kalian download semua karya-karya yang ada di Departemen Agama. Ada lagi nanti kalau di apa tadi yang saya bilang, apa ini? Nah, ini tentang, saya sudah bisa send screen. Sudah bisa, Pak? Sudah bisa ya. Nah, ini salah satu yang pernah saya download terkait dengan karya Departemen Tafsir tematik tentang komunikasi dan informasi. Di sini pembahasannya itu macam-macam. Berarti terkait semua tentang misalnya di sini kan ada komunikasi dan informasi negatif, ada qaul zur, ada tajassus dan ghibah. Maka ini yang saya sampaikan terkait dengan di sini di awal tuh dibahas tentang tafsir tematik ya. Langkah-langkah Al-Farmawi dalam membahas tafsir tematik. Nah, di sini. Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan 3 bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama. Yang pertama, dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya atau mustaknya pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi diselusuri ini, kosakatanya diselusuri dulu. Itu langkah pertama, mau tidak mau. Atau kalau tidak ada kosakata yang secara apa sih yang mendekati dari kosakata dari tema yang sedang kita bahas gitu. Kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Quran seperti al-ummah, al-jihad, as-sadaqah, dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda. Karena kan kalau kita gali, satu kata dalam Al-Quran itu memiliki banyak sekali maknanya. Al-Quran tuh mempunyai zujuhin, mempunyai banyak sekali, makanya nanti salah satu yang harus kalian gunakan itu adalah kamus atau mu'jam gitu dalam mendefinisikan. Jadi setelah kata tersebut ditentukan, maka didefinisikan dulu. Kayak misalnya makna doroba dalam Al-Quran itu tidak hanya memukul misalnya. Ada makna menjadikan, ada yang makna berjalan dan lain sebagainya. Itu kita sebut dengan sinonim ya, sinonimitas dalam Al-Quran. Walaupun sebetulnya konsep sinonimitas dalam Al-Quran pun tidak sepenuhnya ulama setuju. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada sinonimitas. Al-Quran itu ya ketika saat itu mempunyai makna tersendiri saja, bukan sinonimitas gitu. Nah, model ini, melalui upaya ini seorang mufassir menghadirkan gaya atau style Al-Quran dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkan. Model ini dapat dilihat misalnya dalam kitab Al-Wujuh wan Nadhair karya Al-Dimaghani. Bisa kalian akses ini di internet ada. Al-Mufradat fi Gharibil Quran karya Ar-Raghib Al-Asbihani, ini yang sering digunakan, Al-Asbihani. Di Indonesia ada buku ensiklopedia Al-Quran, kajian kosakata yang disusun oleh sejumlah sarjana muslim di bawah supervisi Prof. Quraish Shihab, dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini. Jadi ini penting ya. Kalian juga harus bisa mengakses kosakata yang terdapat dalam Al-Quran. Minimal tadi karya yang ada di Indonesia, ensiklopedia Al-Quran kajian kosakata. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Quran dan menganalisanya. Setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Nah, ini setelah menentukan kosakatanya, menentukan menentukan apa pokok-pokok bahasannya. Nah, ini ada tafsir Ar-Razi, tafsir inilah. Nah, coba saya ingin cari yang ini nih, yang Al-Farmawi. Nah, di sini nih.
Nah, ini kurang lebih sama dengan Al-Farnawi, cuma kalau ini kan yang dilakukan oleh Lajnah Pentas Musab ya. Dari sekian banyak tema, nanti kalau kalian bisa lihat tema-tema yang terdapat dalam Lajnah Pentas Musab. Pertama, menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Ya. Kalau dalam konteks kuliah ini kan tema-temanya sudah ada di RPS ya. Insya Allah minggu depan sudah ada lah RPS-nya. Oh iya, kita kan ini judulnya hari Kamis ya. Sebetulnya sama Pak Aksin ya. Harapan saya sih sebenarnya Pak Aksin bisa masuk. Karena beliau sendiri kan memang termasuk tim dalam karya-karya yang ada di tafsir di Lajnah Pentas Musab ya. Artinya, dan kebetulan beliau bentrok sama UIN untuk hari Kamis ini. Nah, maksud saya, kalau kalian mau, ya kan pertama nanti akan digabungkan saya sama dia. Yang kedua juga nanti cari waktu lagi supaya kita ngikutin waktu beliau lah. Waktu beliau itu sangat 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 mahal buat saya gitu. Kalian bisa dapat kuliah beliau itu saya rasa sebuah keuntungan. Nanti kita dengerin bagaimana pemaparan beliau terkait dengan tema yang akan dibahas gitu. Ini saya menyampaikan maaf beliau tidak bisa masuk gitu. Tawaran saja sih buat saya gitu. Dari saya. Karena gini, ya kalau memang mau tetap di sini ya konsekuensinya nanti beliau mungkin paling masuk ya beberapa kali saja sebetulnya. Yang menurut saya sayang sekali gitu. Ini kan ya, kalau di saat kelas lain tidak dapat kelas beliau, kalian dapat itu yang menurut saya sebuah keuntungan gitu. Ya kalau saya siapa sih gitu maksudnya. Saya kan masih murid beliau juga gitu. Kalau bisa ngambil dari sumbernya ngapain ke agen eceran sih gitu kan. Maksud saya gitu. Maksud saya sayang sekali kalau memang ya nanti bisa dibicarakan lagi ya terkait dengan jadwalnya ya. Kalau Ustadz Aksin hari ini nggak bisa. Ya tidak perlulah saya sebutkan kepakaran beliau dalam bidang apa saja ya. Karena mungkin secara ilmuwan kalian belum terlalu kenal sama beliau ya. Ya, karena beliau itu semua proyek yang ada di Lajnah Pentas Musab itu beliau selalu terlibat. Beliau juga mantan rektor IIKI ya, 2 periode sebelum almarhum Bu Zaimah. Ini Jihan Sakho, saya kira Aksin Sakho, Jihan Sakho ya, Mas. Saya kira, karena kalau ada beliau saya juga nggak berani ngomong banyak-banyak. Atau kita tentukan sekarang aja, atau nanti ngobrol lagi sama kelas D. Gimana Jeli? Ya, boleh Bapak gimana? Kemungkinan kosong di hari apa? Kita kosong itu Pak di hari Selasa jam ketiga. Coba nanti ditanya, D-nya bisa nggak jam ketiga? Iya Pak. Itu permasalahannya itu aja sekarang kadang kalau kita mau gabung gitu kan. Oh. Ya, maksud saya di saat yang lain agak susah ketemu beliau, ini kalian memang dijadwalin sama kampus gitu. Sayang sekali itu maksudnya. Ya. Karya beliau juga kan memang saya termasuk dekat lah sama beliau saya ngaji mulai menghafal dari A sampai Z. Kemudian saya ngaji qiraat, saya ngaji Rosem Usmani, saya ngaji. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat mata kuliah di semester di IKI itu saya awalnya ngaji sama beliau. Semua saya dari dulu saya tinggal sama beliau kurang lebih selama 7 tahun di rumah beliau yang ada di Papua. Saya tahu lah persisnya bagaimana beliau
kegiatan beliau dari beliau mau tidur sampai mau tidur, bangun tidur sampai mau tidur lagi, saya tahu lah gitu. Pada akhirnya saya pun ngajar di tempat yang sama di IKI, ya alhamdulillah gitu. Jadi ya kalau di bidang tafsir pun saya bilang beliau termasuk ahli tafsir. Bahkan sekelas Pak Quraisy Shihab sendiri itu memuji beliau. Jadi Pak Quraisy Shihab itu pernah berkunjung 5 tahun yang lalu lah, berkunjung ke rumah beliau bawa rombongan gitu. Kata beliau apa? Ingat sekali saya. Karya-karya Departemen Agama yang sudah ada ini adalah idenya Ahsin, idenya Pak Quraisy Shihab. Memang idenya bagus sekali. Khadijah sejak kapan jadi diundang sama Deddy Corbuzier? Itu Pak, sejak saya di ghosting. Waktu Bahasanya zaman masalah di ghosting Pak. waktu ini ya bareng-bareng Ali Taher ya, diundang ya. Astagfirullahaladzim. Sama Jeffrey Nicole Pak, saya di ghosting Jeffrey Nicole. Gimana ya Pak ya? Tolong tuh Khadijah dikasih sarapan dulu ya. Ya Pak, agak lemes, agak letoy. Duh, virus-virus Aldi Taher udah mulai ini. Aldi Taher. Aduh Pak, aduh jangan dulu deh Pak. Saya Jadi virus rebaya. Jadi itu ya. Coba nanti Kosmanya minta ininya, tolong minta RPS-nya sama Bu Mamlu atau Mbak Dewi ya. Baik Pak. Jadi maksudnya besok minggu depan tuh supaya sudah ada presentasi gitu. Saya lupa ini tema pertama tuh apa gitu. Cuma ya tafsir kalau secara sistematika itu nanti pembahasan kita itu di tafsir. Mana saya pennya teman. Bentar. Kalau perkuliahan sama lah, seperti Rasul Usmani ya, formatif 30%, UTS 30%, sama UAS 40%. Nah, nanti di UTS itu adalah seperti biasa, revisi makalah. Enggak, maaf. UAS-nya itu bahkan, UAS-nya kita revisi makalah. UTS-nya itu ada slide ya. Kalian pakai slide juga ya. Karena kita di daring kayak gini, kalau bisa kita pakai slide biar nanti makalah kalian itu, jadi kita nggak usah ada tulisan gitu. Ujian tulisan tidak ada. Jadi UTS-nya itu revisi slide, UAS-nya itu adalah revisi makalah. Tentunya saya akan memperhatikan sekali tentang aturan-aturan penulisan yang ada di kampus ya, yang digunakan di kampus. Nah, dalam hal ini kalau di tafsir, pertama kan kalian sudah menentukan tema ya. Tema kan nanti sudah masing-masing sudah ada ya di silabi ya. Itu sudah pasti, kan? Setelah tema, kalian mengidentifikasi kata. Identifikasi kata itu misalnya menuntut ilmu dalam Islam. Berarti adalah identifikasinya apa saja. Ilmu itu kan dalam Al-Quran apa saja gitu. Setelah diidentifikasi itu didefinisikan. Definisi. Ya. Setelah didefinisikan itu berarti pembahasan. Pembahasan penafsiran. Atau penafsiran lah. Nah, dalam penafsiran nanti terserah kalian menggunakan tafsir apa. Di sini kalian bahkan sebenarnya sudah agak dimudahkan ya. Di sini itu di Quran Kemenak, di atasnya ada ya. Kalau kalian sudah menginstal Quran Inward Kemenak, itu sudah ada tafsirnya sebetulnya.
Nah, misalnya Al-Fatihah ayat 1 ya, tafsirnya. Itu tafsir. Ada tafsir ringkas, ada tafsir lengkap. Misalnya tafsir lengkap. Kalian tinggal tampilkan saja sebetulnya. Tampilkan. Kalian tidak perlu ngetik ulang, tinggal diedit-edit aja sebetulnya. Keluar kan? Ini tafsir Departemen Agama. Ini saya ngasih tahu yang nggak benar nih. Ya cuma ini kemudahan seperti ini tuh harus kalian tahu sebetulnya. Kemudahan seperti ini harus kalian tahu biar artinya biar. Nah ini tafsir yang lengkapnya, belum lagi tafsir yang kalian mau tafsir yang ringkasnya misalnya. Tinggal ditampilkan saja. Tafsir ringkasnya tentang basmalah. Nanti untuk penambahan penafsiran misalnya kalian gunakan tafsir yang berbahasa Arab atau juga tafsir misalnya tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar yang memang ya kesulitan yang dihadapi teman-teman itu adalah memang agak susahnya mengakses literatur yang berbahasa Arab ya. Cuma karena tafsir itu bukan hanya tafsir bahasa Arab saja, bisa kalian menggunakan tafsir yang lain. Artinya gini, karena ini materinya materi tafsir, mata kuliahnya mata kuliah tafsir, berarti pembahasannya itu pun harus minimal ada 5 tafsir yang kalian rujuk dalam makalah kalian. Ya. Kalian sudah dapat mata kuliah ini belum? Tafsir yang Pak Ali Mursyid kalau nggak salah itu, ya pemikiran tafsir kontemporer. Sudah apa memang sedang dapat mata kuliah itu? Mata kuliah apa, Pak? Pak Ali Mursyid yang pemikiran tafsir kontemporer, sudah? Kajian kitab tafsir Kajian kitab tafsir baru semester ini Pak Oh, baru semester ini dapat ya? Iya. Maksud saya nanti di sini di poin ini di tafsir kontemporer itu setelah kalian membahas penafsiran, kalian membahas penafsiran, di sini nanti ada kontekstualisasi kalau bisa. Nah, kan kalau tokoh kontekstualisasi kan ada Fazlur Rahman, ada Abdullah Said gitu. Artinya tema ini kalau dikontekstualisasikan di zaman sekarang itu seperti apa gitu. Nanti ada kontekstualisasi penafsiran. Artinya kan kalau kita lihat yang di dalam Al-Quran itu kan adalah sebuah konsep-konsep saja sebetulnya. Tapi bagaimana kita mengkontekstualisasikan ayat-ayat itu, kita hadirkan ayat itu di zaman sekarang. Baru nanti kesimpulan. Nah ini kurang lebih sistematika pembahasan yang ada di makalah kalian nanti. Harus ada tema-tema ini, harus ada pembahasan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Pak, berarti kontekstualisasi penafsiran itu tuh mengambil masalah yang sekarang gitu ya Pak? Iya. Jadi gini, yang... nanti sebelum tema itu adalah latar belakang ya. Sama lah dalam kalian menulis itu harus ada latar belakang masalahnya apa sih gitu. Nah, kontekstualisasi itu bisa misalnya gini, sebuah konsep kita hadirkan di tengah-tengah zaman sekarang gitu. Misalnya gini, kalau saya tampilkan skripsi kelas kalian yang kemarin ya. Boleh banget Pak. Toibah. Karena saya lihat bagus dia tulisannya. Ada bimbingan Pak Ulin, langsung Pak Dekan.
Nah, yang uji saya penguji pertamanya. Nih. Kalau dia pandangan mufasir Nusantara tentang patriotisme dan kontekstualisasinya di era milenial. Dan kebetulan dia diujikan ini pas 17 Agustus ya. Saya tanya, ini kamu mencari momen, emang telat gitu. Saya emang telat Pak gitu. Oh, kirain dia cari momen 17-an gitu. Ternyata tidak. Nah, kita lihat di ini saja di Nah, di Nah, tadi kan saya bilang kontekstualisasi itu kan patriotisme itu kan tidak ada ya. Kosakatanya dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Maka di sini Thayyibah itu menggunakan teori ada empat aspek yang dia paparkan di sini untuk nah, dia menggunakan apa sih? Kalau kata tersebut tidak ada, maka karakter patriotisme itu pertama memiliki rasa tanggung jawab. Berarti nanti ayat-ayat tentang rasa tanggung jawab yang ditafsirkan dalam hal ini. Nah, kemudian karakter cinta tanah air. Kesetiaan kepada bangsa dan negara. Kita langsung ke bab 4 lah, bab intinya. Nah, tadi kan memiliki rasa tanggung jawab, berarti karena di sini menurut tafsir Nusantara di sini Thayyibah menggunakan tafsir Marah Labid 1, tafsir Al-Ibriz 2, tafsir Al-Azhar Karabi Hamka 3, dan tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraisy 4. Karena menggunakan tafsir Nusantara gitu. Berarti pembahasan ayatnya itu adalah mencakup 4 tafsir ini. Satu ayat ini ditafsirkan dengan 4 penafsir tadi. Nah, itu kan sudah penafsiran Buya Hamka seperti apa, penafsiran Quraisy seperti apa, penafsiran Al-Ibriz seperti apa. Tadi kan kalau Al-Ibriz itu kan bahasa Jawa ya. Mana? Ini kan. Sedangkan penafsiran Bisri Mustafa adalah sebagai berikut. Wong mukim lanang dan saya nggak paham lah itu ya. Nah, baru setelah itu diberikan kesimpulan. Masuk ke cinta tanah air. Nah, di bagian akhirnya itu ada kontekstualisasinya. Bahkan dibuat tabel dulu. Karena dia komparasi antara 4 tafsir ya. Jadi tematik juga, tapi mukoron juga ya. Maksudnya ini kalian latihan juga untuk bukan tidak mungkin makalah kalian itu nanti kalian jadikan judul untuk skripsi kalian gitu. Jadi mulai sekarang tuh sudah mulai ada kegelisahan akademik, sudah mencari-cari judul. Jangan nyari judulnya itu pas di semester 8, ketinggalan kalian sama teman-teman yang lain. Harus dari sekarang ya. Nah, itu dibandingkan ke 4 tafsir itu, bahasanya gimana, metodenya gimana, coraknya gimana. Kalau kalian nanti dalam makalah nggak usah mukoron ya. Ya udah kalian tematik saja bebas gitu. Nah, kok ini kontekstualisasinya. Nah, misalnya tadi kan kalau dalam konteks memiliki rasa tanggung jawab bagaimana? Di sini menurut pengamatan penulis, penafsiran tersebut relevan untuk diterapkan di era milenial. Apalagi mengingat generasi milenial memiliki karakter connected. Samping itu, generasi milenial adalah salah satu generasi yang hidup di era digital sehingga lebih memudahkan mereka. Jadi
Jadi yang tadinya sifatnya penafsiran, yang sebuah konsep dihadirkan ke tengah-tengah kita zaman sekarang ini gitu. Ya gitu Miftah ya. Kayak Iya, misalnya kayak yang melatar belakangnya misalnya ada judul, ada tadi yang saya ambil contoh lah, ada judul hadis dalam Al-Qur'an misalnya. Latar belakang masalahnya itu kan banyaknya jenis ujaran kebencian dalam media sosial, mulai dari itu di Instagram atau di Facebook, itu banyak sekali ujaran kebencian. Untuk menjawab itu, untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana sih konsep ujaran kebencian dalam Al-Qur'an, atau bagaimana sih konsep perkataan yang benar dalam Al-Quran? Berarti nanti kita memilih ayat-ayat yang tadi saya bilang. Ada qaulan sadida, ada qaulan karima, ada qaulan dan lain seterusnya. Nah, nanti ditafsirkan, setelah itu dikontekstualisasi bahwa bagaimana sih konsep zaman sekarang itu ketika ketika tafsir itu atau ketika makna ayat itu ditengahkan di tengah-tengah masyarakat, permasalahan masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai konsep saja, dengan adanya kontekstualisasi ini, nanti kalian ketika belajar tafsir kontemporer itu ya, kalian kan akan diperkenalkan sama Pak Ali Mursyid tentang siapa saja sih tokoh-tokohnya, seperti Fazlur Rahman, Abdullah Sa'id, itu. Pak Ali Mursyid kan dosennya ya. Bu Mamlu. Abu Mamlu. Atau mata kuliah pemikiran kalau apa gitu, saya lupa gitu. Tapi itu akan kalian dapatkan itu di mata kuliah tersebut. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, seperti biasa kita hanya sebagai kontrak perkuliahan saja dulu. Harapan saya minggu depan kita sudah dapat kuliah dengan Pak Ahsin dengan di waktu yang berbeda ya. Jadi sudah kita pastikan di hari Kamis ini, yang pertama nanti kita rubah, kita cari waktu ya. Nyesuaiin bareng sama kelas D, Pak. Ya, disesuaikan dengan kelas D. Jadi nanti dalam presentasi pun jadi ada 2 kelas gitu. Jadi nanti dibagi saja gitu. Enggak, temanya sama, makalahnya juga sama gitu. Cuma nanti dalam pembahasannya itu dibagi saja. Dibagi 2 kelas ya berarti ya, Pak? Berarti presentasinya ganti-gantian, Pak. Apa gimana? Gimana tuh, Pak? Dibagi saja, tetap kelas, masing-masing kelas itu dapat tema yang sama, dibahas juga dengan cara makalah juga masing-masing, cuma nanti dalam pembahasannya itu saja. Misalnya menurut kelas A, kelas C gimana, kelas D gimana, yang mau ditambahkan atau apa gitu. Semester lalu Nah, masalah teknis mah nanti kita bicarakan lah, itu teknis. Yang penting nanti kita dapat waktu yang tepat dulu untuk perkuliahan, dan baru nanti setelah itu. Atau kalau memang minggu depan belum siap untuk makalah, minggu selanjutnya saja gitu. Nyari waktunya dulu ya, Pak. Iya, minggu depan kita bahas inilah masalah secara teknis, secara detail ya, secara teknis bagaimana tafsir tematik. Nanti saya siapkan ininya. Sambil Kosmanya tolong minta ini ya, RPS-nya ya. Iya, ke Bu Mamlu kan ya, Pak? Ke Bu Mamlu atau ke Mbak Dewi bisa juga. Mbak Dewi, ya. Saya rasa itu, kalau tidak ada lagi, sama-sama kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih, dan semoga hari kalian hari yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang indah, hari yang selalu membuat kalian bahagia. Insyaallah ya, bahagia ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Nggak pindah link kan? Enggak pindah link. Ini langsung Pak Epen kan? Biarin sini aja ya. Jangan ditutup ya. Iya, nggak ditutup. Aku mau salat dulu.
Belum sih sudah. Selama nggak usah. Berarti ngatur waktu lagi. Kan aku kelas D udah bilang ke Pak Hawasi. Kita tuh berarti gabung sama kelas D. Iya, gabung kayak Rasem. Kan kalau Rasem mah nggak ada presentasi. Jadi bapaknya aja yang jelasin. Kita paling tugas-tugas doang. Kayak ini. Kita sama Pak Hawasinya gabung sama kelas D. Aku tuh nggak tahu kelas berapa kemarin. Kalau kemarin sama kelas A, kelas B itu Rasem. Kalau sekarang kan tematik sama kelas D. Rasem ada ngambil. Mau nggak mau kalau misalnya mereka Selasa nggak bisa, Jumat. Janganlah. Ya aku sayang banget nih, jangan Jumat. Besok Iya, juga nih Faziat. Sabtu Minggu Besok itu ada untuk Faziat ya. healing. Faziat dulu Hari besok ya, Minggu. hari pertama. Jeli, Duh, tapi kan cuma Discord-nya matiin, besok aja kan ya? Apa? Besok? Maksudnya nggak seterusnya kan? Enggak, besok doang. Soalnya kemarin Faziat tiba-tiba kan itu yang di grup itu. Oke. Ada cara apa? Jadi besok Record ganti doang. itu sayang Oh ya lupa. sayang memori sumpah.